welcome back to Mainstreet Community Channel. Untuk kamu yang belum berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol berlangganan dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video dari channel ini. And don't forget to like, comment, and share supaya channel ini akan terus berkembang. Perkenalkan, aku Tania, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik semester 2, kelas B. Di video ini, aku dengan kedua rekanku yaitu Jihni dan juga Fikri akan menjelaskan tentang budaya politik dan sosialisasi politik. Dengan subbab yang pertama, definisi sosialisasi politik. Yang kedua, proses umum sosialisasi. Yang ketiga, tahapan psikologi politik. Keempat, proses sosialisasi politik. Yang kelima, tahapan sosialisasi politik. Yang keenam, definisi budaya politik. Dan yang ketujuh, kategori budaya politik. Selanjutnya, pada subbab pertama tentang definisi sosialisasi politik. Sosialisasi secara umum merupakan proses penanaman atau mentransfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Sementara politik secara umum dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Easton dan Danis, mereka mendefinisikan sosialisasi politik dalam perspektif proses sosialisasi politik, yang mana sosialisasi politik adalah proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik. Selanjutnya, menurut Kenneth P. Lawton, sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya, menurut Dawson and Powitz, sosialisasi politik adalah proses pengembangan lewat seorang warga negara menjadi matang secara politik. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan reaksi terhadap gejala politik. Selanjutnya, juga dapat dikatakan sosialisasi politik adalah memindahkan dan memasalkan nilai-nilai politik dan pola tingkah laku dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Untuk submateri yang kedua, proses umum sosialisasi. Proses umum sosialisasi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga evaluatif. Untuk kognitif sendiri adalah ketika masa di mana kita memperoleh pengetahuan. Misalnya kita belajar di sekolah, sosialisasi di masyarakat, atau bahkan di keluarga. Nah, pada saat itu adalah tahap sosialisasi kognitif. Selanjutnya, setelah memperoleh pengetahuan tersebut, pasti nih kita akan terpengaruhi dari segala teori yang sudah kita pelajari, segala hal yang telah kita pelajari. Pada saat kita terpengaruhi tersebut, kita sudah sampai di tahap kedua, yakni afektif. Selanjutnya, setelah kita memperoleh dan terpengaruhi, kita akan mengevaluasi atau menilai apakah hal tersebut baik atau buruk, ataukah dapat dijalani atau tidak. Nah, pada saat penilaian tersebut, maka kita sudah sampai di tahap evaluatif. Selanjutnya, submateri ketiga, ya, tahapan psikologi politik. Setiap orang dalam bermasyarakat pasti tentu akan menemukan sebuah objek politik atau gejala politik. Dari hal tersebut akan menimbulkan sebuah peta kognitif dan akan menyebabkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, pada peta kognitif yaitu persepsi.
ketika kita sadar akan ada suatu gejala politik. Saat kita sadar itu, kita sudah membuat sebuah persepsi dalam peta kognitif kita. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gejala politik tersebut, kita akan mempelajarinya. Tentu kita akan mempelajarinya. Bagaimana gejala politik tersebut, ya kan, atau objek politik tersebut. Kita memperdalam, mencari teori, berbagai perspektif akan muncul. Nah, setelah kita sudah melakukan riset atau mempelajari gejala politik tersebut, tentu kita akan memiliki sebuah pengertian yang utuh tentang gejala tersebut, kan. Nah, pada saat memiliki pengertian yang utuh terhadap gejala tersebut, itu kita sudah pada tahap konseptualisasi. Selanjutnya, setelah kita mengerti, tentu kita akan memilih nih nanti berbagai macam persepsi, dan kamu akan setuju ke yang mana, kamu akan berpihak kemana. Pada saat keberpihakan itu, final pemilihan kamu dari gejala politik tersebut itu muncul di peta kognitif kamu, yaitu tahap afeksi. Itu menjadi final dari sebuah tahapan psikologi politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari sebab pertama sampai ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jini Alifa dari kelas 2B akan melanjutkan materinya, yaitu proses sosialisasi politik. Proses sosialisasi dimulai pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses sosialisasi mempunyai dua tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat komunitas. Sosialisasi tingkat komunitas ini berperan mewariskan kebudayaan. Jadi generasi sebelumnya mewariskan nilai, sikap, dan keyakinannya kepada generasi yang akan datang. Yang kedua, ada tingkat individual, yaitu proses suatu negara membentuk pandangan politiknya. Proses sosialisasi politik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada proses sosialisasi politik tidak langsung, yaitu pada dasarnya tidak bersifat politik, tetapi di kemudian hari bisa mendukung jati diri atau kepribadian politik. Yang kedua ada proses sosialisasi politik langsung, yaitu merujuk pada proses-proses pengoperan dan pembentukan orientasi-orientasi yang bentuk dan isinya bersifat politik. Proses sosialisasi politik tidak langsung. 1. Ada pengoperasian interpersonal. Mengasumsi bahwa anak-anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisit dalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungan-hubungan dan pemuasan interpersonal. Yang kedua ada magang. Metode belajar magang ini terjadi karena perilaku dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non-politik memberikan keahlian dan nilai yang pada saat dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang bersifat politik. Yang kedua ada generalisasi. Terjadi karena nilai-nilai sosial diperlakukan bagi objek-objek politik yang lebih spesifik, dengan demikian membentuk sikap-sikap politik tertentu. Yang selanjutnya ada proses sosialisasi langsung. Yang pertama ada imitasi. Yang kedua ada sosialisasi politik antisipatoris, yaitu dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pendidikan politik. Inisiatif mengoper orientasi politik dilakukan oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga politik, atau pemerintah dan berbagai kelompok atau organisasi. Yang selanjutnya ada pengalaman politik. Kebanyakan dari seseorang mengetahui berbagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalaman di dalam politiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap sosialisasi menurut David Easton dan Robert Hess. Yang pertama ada pengenalan kekuasaan atau kewenangan melalui seseorang. Tahapan ini adalah tahap yang pertama karena belum bisa menanamkan. Kita harus mengenalkan kekuasaan partai politik itu kepada seseorang yang diinginkan.
Yang kedua, ada perkembangan pembedaan antara kekuasaan internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan kekuasaan internal adalah pejabat pemerintah dan yang eksternal adalah pejabat swasta. Pengenalan tentang institusi-institusi politik yang bersifat impersonal. Contohnya dari institusi ini adalah Kongres atau Parlemen, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara atau pemilu. Yang keempat, ada perkembangan pembedaan di antara keadaan politik dan mereka yang terlihat di dalam aktivitas yang dilakukan dengan institusi-institusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Fikri Muhammad Ramdan ingin menyampaikan tentang pengertian budaya politik dan tipe-tipe budaya politik. Yang pertama, pengertian budaya politik. Budaya politik atau political center dapat berada pada tataran individual sekaligus komunal. Political center mengarahkan peran individu atau kelompok untuk berpikir, bertindak, dan berkontribusi pada pembentukan atau penguatan sistem politik yang berlaku di negaranya. Beberapa pakar mengusulkan definisi mengenai kultur politik sebagai berikut. Yang pertama ada Alam Erbal 1963 mengartikan political center sebagai susunan sikap, keyakinan, emosi, dan nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Yang kedua, Gabriel Almond dan Sidney Verba pada tahun 1966 mengatakan bahwa political center adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik serta keragamannya dan kesadaran terhadap peranannya dalam sistem politik tersebut. Yang ketiga, Kai Awson pada 1988 mendeskripsikan political center sebagai seperangkat nilai politik yang dianut suatu bangsa secara menyeluruh. Dapat beberapa paparan definisi yang dikemukakan para ahli di atas. Kita bisa tanggap beberapa poin inti, yaitu budaya politik lebih relevan dilihat sebagai keyakinan, sikap orientasi, visi, dan pandangan yang tak terlihat atau sulit diamati, ketimbang sebagai sebuah pola perilaku yang tampak. Beberapa contoh tipe budaya politik. Yang kedua, tipe-tipe budaya politik. Yang pertama ada budaya politik paralikal, yang kedua budaya politik subjek, yang ketiga budaya politik partisipatif. Yang pertama, budaya politik parokial. Jenis kultur politik ini terbatas pada sistem politik dalam lingkup geografis yang relatif kecil. Skalanya boleh dikatakan lokal atau lebih sempit dari itu. Warga masyarakat dalam budaya politik parokial cenderung tidak peduli pada objek atau isu-isu politik yang luas. Ciri-ciri tipe kultur politik ini sebagai berikut. Pertama, kultur politik ini hidup pada masyarakat yang masih tradisional dengan pola hidup komunal. Yang kedua, kegiatan politik bercampur dengan kegiatan lain misalnya ekonomi atau agama. Kesadaran masyarakat terhadap pusat atau daerah cenderung rendah. Yang ketiga, masyarakat lebih berminat membahas tentang politik dalam batas tepat di mana mereka tinggal. Yang kelima, warga tidak berharap banyak pada pemimpin politik, pusat atau daerah untuk mengubah nasibnya. Yang kedua, budaya politik subjek. Kultur politik tipe ini dapat digambarkan dengan sikap pasif warganya terhadap permintaan yang berkuasa. Ciri-ciri tipe kultur politik ini sebagai berikut. Warga menyadari sepenuhnya akan wewenang pemerintahan. Mayoritas warga bersifat tidak memberi saran atau tuntunan pada pemerintahan karena merasa cukup puas. Yang ketiga, warga bersikap menerima keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Kultur politik jenis ini menunjukkan peran aktif dan partisipatif warga negara terhadap perpolitikan negara secara menyeluruh. Ciri-ciri kultur politik ini sebagai berikut. Yang pertama ada menyadari hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Warga tidak menerima
Begitu saja kondisi yang dialami karena dirinya merupakan objek dan kebijakan politik. Yang terakhir, warga berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpinnya sebagai skala nasional. Cukup sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.